MK Anwar Usman karena dianggap melanggar etik terkait dengan putusan MK bernomor 90 tahun 2023. Nah, Tribuners, ini tuntutannya ini disampaikan oleh para guru besar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau CALS selaku pemohon dalam dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman. Lalu Tribuners, kolega Aulia di CALS ini yang bernama Hesti Armiwulan ini menambahkan bahwasannya MK ini harus mempertimbangkan rasa keadilan dari masyarakat atas dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh Anwar. Konflik kepentingan yang dimaksud dalam hal ini Tribuners adalah ketika sosok Anwar yang menjabat sebagai ketua MK ini ikut terlibat dalam mengambil putusan nomor 90 tahun 2023 dianggap seolah menguntungkan keponakannya sendiri yang kita tahu nih keponakannya tidak lain dan tidak bukan adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Nah, Tribuners, untuk putusan tersebut pun dianggap memberikan karpet merah bagi sosok Gibran yang saat ini kita tahu bahwasannya Gibran ini maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang meski sebelumnya ini sempat dianggap belum memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Lalu seperti apa nih tanggapan Tribuners kira-kira mengenai tuntutan yang dilakukan oleh para guru besar untuk mencopot jabatan dari ketua MK yang saat ini masih dijabat oleh Anwar Tribuners. Nah, selanjutnya menurut Hesti ini, kegaduhan publik terkait dengan putusan tersebut ini merupakan dampak nyata dari praktik konflik kepentingan yang dilakukan Anwar. Jadi menurut Hesti, dengan adanya pemberitaan di media sosial yang viral yang mengatakan bahwasannya keputusan MK ini dianggap tidak logis alias hanya menguntungkan salah satu pihak. Dan kita tahu dalam hal ini yang diuntungkan adalah sosok anak sulung dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang bernama Gibran. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ini mengemuka Tribuners setelah Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh ipar dari Presiden Joko Widodo Anwar Usman mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada Senin 16 Oktober 2023 lewat putusan yang kontroversial Tribuners. Nah, dengan keputusan yang cukup kontroversial ini tentu akan membuat dua kubu nih. Ada kubu di mana yang setuju dengan putusan tersebut dan ada juga kubu yang tidak setuju dengan putusan tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka Nah, Tribuners, untuk dugaan pelanggaran kode etik hakim di konstitusi ini mengemuka setelah banyaknya informasi bahwasannya Ketua MK yang menjabat pada saat putusan tersebut merupakan ipar dari Presiden Republik Indonesia yang kita tahu nih ya, Presiden saat ini yang sudah 2 kali menang dalam Pilpres, baik itu di Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019 yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Dan untuk putusannya sendiri yang tertuang dalam nomor 90 tahun 2023 ini, MK merumuskan sendiri terkait dengan norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres ataupun cawapres tak memenuhi kriteria usia, walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun Tribuners. Lalu putusan ini pun menjadi tiket untuk putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga keponakan Anwar yang bernama Gibran Rakabuming Raka ini melaju pada Pilpres 2024 mendatang yang kita tahu saat ini Gibran ini masih berusia 36 tahun. Hanya berbekal status dia yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo yang baru disandangnya selama 3 tahun saja Tribuners. Nah, tak lama setelah putusan itu Tribuners, Gibran ini secara aklamasi disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju atau yang kita kenal sebagai KIM. Ini dia maju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu 22 Oktober 2023.
dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI pada Rabu 25 Oktober 2023. Yang kita tahu nih, di mana tanggal 25 Oktober ini merupakan hari pendaftaran capres dan cawapres terakhir dan ditutup oleh pendaftar terakhir juga dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya di Tribuners, untuk dari pihak Anwar sendiri yang menjabat sebagai Ketua MK, ini dia membantah bahwa dirinya ini terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara ini. Meski pendapat berbeda atau istilahnya dissenting opinion, Hakim Konstitusi yang tak setuju putusan itu pun mengungkap bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu pendek. Memang keputusan dari MK ini cukup kontroversial ya, karena memang dari dulu, dari pertama kali pemilu diadakan, ini belum pernah hal seperti ini terjadi. Tapi hanya di Pilpres 2024 yang akan datang ini, keputusan ini diambil dengan mungkin telah mempertimbangkan beberapa banyak hal, tapi ternyata ini juga cukup mengecewakan publik. Lantaran menurut publik, ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Tidak semua masyarakat merasa diuntungkan dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh MK. Maka dari situlah Tribuners, para guru besar hukum tata negara ini merasa bahwasannya pantas untuk menuntut sosok Ketua MK yang dijabat oleh Anwar Usman bahwa dia ini harus turun dari jabatannya dikarenakan putusan tersebut. Nah, Tribuners, terkait dengan menindaklanjuti putusan MK yang bernomor 90 tahun 2023 ini, pihak KPU Republik Indonesia pun mengeluarkan surat dinas kepada partai politik peserta pemilu. Di mana dalam surat dinas itu memerintahkan agar partai politik serta peserta memedomi putusan MK yang nomor 90 soal capres dan juga cawapres terkait dengan usia mereka. Lalu terkait dengan surat yang diterbitkan oleh KPU sendiri ini, setelah putusannya kontroversial soal usia capres-cawapres terbit pada 16 Oktober, atau lebih tepatnya ini 3 hari sebelum pendaftaran bakal peserta pemilihan presiden 2024 dibuka. Nah, karena itulah akhirnya ini memunculkan kecurigaan apakah benar ini ada tujuan tersendiri kenapa akhirnya batasan usia ini diubah. Nah, banyak sekali netizen yang akhirnya berspekulasi dan memberikan argumennya terkait dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal tersebut, Tribuners, untuk Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki mengatakan langkah KPU dinilai sudah cukup tanpa harus merevisi peraturan KPU yang merupakan turunan dari undang-undang. Menurut pakar hukum tata negara, tindak lanjut putusan MK tanpa merevisi PKPU bukan kali pertama terjadi. Pada pemilu sebelumnya atau tepatnya pada pemilu 2019, MK ini mengabulkan sebagian gugatan aktivis pro-demokrasi melalui putusan MK nomor 20 tahun 2009 agar surat keterangan perekaman KTP elektronik dapat dipakai untuk menggantikan KTP elektronik di TPS. Dan putusan itu pun terbit 20 hari sebelum pemungutan suara pada 17 April 2019. Meski begitu, Jimli ini tidak menyalahkan langkah KPU RI Tribuners yang belakangan mengubah sikap dan menempuh revisi atas pasal 13 PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan Pilpres. Revisi itu pun dilakukan agar pasal 13 itu tetap sesuai dengan perubahan terbaru Undang-Undang Pemilu yang digariskan MK pada putusan 90 yang kontroversial, yakni anggota legislatif dan kepala daerah pada semua tingkatan bisa mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres kendati usia mereka belum mencapai batas usia minimum yakni 40 tahun. Kesepakatan revisi itu pun diambil KPU Republik Indonesia bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu lain seperti DPR RI, lalu dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI pada Selasa lalu, Tribuners. Nah, kalau menurut Tribuners sendiri gimana menanggapi putusan MK yang sangat kontroversial ini? Tapi ya mau ditanggapi juga, ini sudah terlanjur berlalu dan saat ini pun untuk para calon presiden dan juga calon wakil presiden pun sudah mulai menyibukkan diri mereka untuk menyambut
masa kampanye yang ini akan diadakan pada akhir November 2023 nanti. Untuk lebih lanjutnya terkait apakah putusan MK ini memang benar dan masih sesuai dengan undang-undang dan juga jati diri dari bangsa Indonesia, apakah dalam putusan MK ini tidak terdapat kepentingan sendiri yang dilakukan oleh salah satu oknum dan sebagainya, yaitu kita balik lagi ya Tribuners, nanti seperti apa nih Pilpres 2024 mendatang, apakah akan ada kegemparan dikarenakan banyaknya isu-isu kontroversial yang mencuat dari kalangan capres ataupun cawapres, ya kita lihat saja Tribuners. Harapannya kita sebagai masyarakat Indonesia nanti untuk Pilpres 2024 ini dapat bersikap adil tanpa rusuh ya. Jadi siapapun yang kalian pilih, mau menang mau kalah, kita harus damai karena kita satu Indonesia. Karena wajar sekali kalau misalkan kita berbeda pendapat, itu namanya sesuai dengan pedoman kita ya, ini kita ini Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, sebagai masyarakat yang bijak, kalau kita menemukan isu-isu baru jangan langsung memberikan komentar negatif, tapi kita harus telaah lebih jauh nih Tribuners terkait dengan isu-isu yang memang berkembang saat ini supaya kita bisa lebih bijak lagi dalam menyikapinya. Nah Tribuners, mungkin itu saja obrolan mengenai tuntutan dari Guru Besar Hukum Tata Negara untuk sosok Ketua MK, yakni Anwar Usman, di mana menurut para guru besar Anwar Usman ini dianggap memiliki kepentingan sendiri untuk meloloskan ponakannya atas nama Gibran Rakabuming Raka ini agar bisa menjadi cawapres di 2024 mendatang. Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita kali ini dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya hanya bersama saya Mutiara.